Setelah menarik nafas panjang, aku mulai melangkah lagi. Di ujung, raksasa itu sudah menungguku. Saat semakin dekat, sosok raksasa itu semakin terlihat jelas dengan kedua mataku. Matanya merah menyala dan dua taring besarnya tumbuh dari dalam mulutnya. Seakan haus akan darah dan ingin memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Namun, sial, hanya aku yang ada di hadapannya, dengan jarak tidak lebih dari 15 meter. Dan ada kemungkinan jika aku tertangkap olehnya, aku akan menjadi santapannya. Suara raungan pun semakin jelas terdengar saat langkahku semakin dekat dengan raksasa itu. Kepalaku tertunduk dan tak sedikit pun berani menatap ke arah raksasa itu. Assalamualaikum. Jika kamu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan aku lewat. Aku hanyalah makhluk kecil yang ingin menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang megah ini. Ucapku dari dalam hati dengan tetap menundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Mendaki di Antara Dua Dunia. Pendakian kali ini mengantarkanku ke sebuah tempat yang tidak semestinya ku datangi. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Cerita ini saya adopsi dari cerita lama saya yang sudah mengalami beberapa pembaharuan bersama dengan orang yang mengalaminya secara langsung. Dari cerita yang sudah mengalami penyempurnaan dan pembaharuan ini, saya berharap teman-teman pembaca dan pendengar bisa lebih menikmatinya dengan baik. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mendaki di Antara Dua Dunia. Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan. Libur semester sekolah memang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan siswa. Selain karena durasi liburnya yang cukup lama, karena di saat itulah mereka bisa melepaskan penat setelah dihadapkan dengan padatnya jadwal sekolah berbulan-bulan lamanya. Saat libur semester berlangsung, banyak yang memanfaatkannya dengan cara berpergian dengan keluarga, teman, atau malah hanya digunakan untuk bermalas-malasan di rumah. Bagaimana denganku? Berbeda dari teman sekelasku yang lain, aku mengisi liburanku dengan mendaki gunung bersama dua orang teman kampungku. Edi, begitulah orang-orang memanggilku. Aku adalah siswa yang baru saja naik tingkat menuju kelas 12. Bagiku, gunung dan hutan adalah salah satu tempat bermain favoritku. Walau baru memasuki usia 17 tahun, beberapa puncak gunung sudah berhasil aku gapai. Mana saja? Aku rasa tidak perlu aku menyebutkannya, sebab bukan seberapa banyak gunung, tapi seberapa banyak pelajaran yang bisa aku ambil di setiap perjalananku. Cerita ini berawal saat aku sedang asyik nongkrong di warung Pak Joyo langgananku dekat rumah. Ditemani secangkir susu hangat dan suara perbincangan bapak-bapak yang mengisi telingaku. Di situ, dengan segelas susu dan gorengan yang tersaji di atas meja, aku hanya berselancar keliling dunia melalui alat canggih di tanganku, handphone. Ternyata kamu di sini. Pantas saja aku cari di rumah tidak ada. Ucap seseorang dari kejauhan yang berjalan ke arah warung Pak Joyo. Pak, es teh 1. Ucapnya memesan saat sudah berada di dalam warung. Ternyata dia bukanlah orang asing di kehidupanku. Dia adalah Kosim, teman rumah yang kerap nongkrong bersamaku. Besok naik gunung yuk. Besok kapan? Ya besok Rabu. Aku yang masih mengunyah bakwan tiba-tiba berhenti lalu melotot melihat Kosim saat mendengar perkataannya. Hah? Kamu gak dengar? Apa suaraku kurang jelas? Iya, besok Rabu. Ayo ke Merapi.
Nampaknya bocah satu ini serius mengajak aku mendaki gunung. Sek, kamu ini gila ya? Kamu pikir aku tidak ada pekerjaan di rumah libur-libur begini? Ayolah Ed, ke Merapi loh. Tempo hari kamu kan pernah cerita kalau ingin mendaki ke sana. Iyo sih emang. Nah makanya gaskan aja lah. Dengarkan dulu, rencanamu sama siapa? Ali. Rencana besok pagi aku akan berangkat. Emang gak salah lagi aku memberi label gila di jidatmu, Sam. Sebenarnya aku tertarik dengan ajakanmu sih. Tapi besok pagi aku ada pekerjaan rumah dari bapakku. Kalau berangkat pagi aku gak bisa. Apa begini? Gimana? Sebentar. Aku mikir dulu lah. Setan, aku kira sudah ada solusinya. Oh iya, kamu nyusul aja. Aku sama Ali naik dulu. Jalan pelan kok. Tapi kalau kamu lama ya aku nanti nunggunya di pasar Buber aja. Kamu kan sudah biasa mendaki gunung, Ed. Sudah banyak gunung yang kamu daki. Masa begitu saja kamu gak berani? Mendengar perkataan Kosim, aku sejenak diam untuk berpikir mempertimbangkan ajakan Kosim. Berangkat atau tidak? Jika berangkat, bagaimana izinku ke bapak ibu? Jika tidak, Merapi adalah salah satu gunung keinginanku. Entah kapan lagi aku bisa ke sana jika aku menolak ajakan Kosim. Kelamaan. Tegur Kosim melihatku melamun. Sabar toh. Aku diam begini itu lagi mikir. Langsung satset lo Ed. Yo gimana ya? Ya udahlah aku mau. Nah, gitu dong dari tadi. Mulutmu ringan sekali ya Sim. Kalau gini aku yang berat cari alasan ke orang tua aku supaya aku bisa pergi menyusulmu. Kosim hanya nyengir mendengarkanku sambil menyedot es tehnya yang tinggal setengah gelas. Pagi harinya, HP-ku bergetar menandakan ada pesan masuk yang baru saja datang. Ed, aku sama Ali sudah OTW. Tulis Kosim melalui pesan singkat. Aku terkejut membacanya karena saat pesan darinya masuk, jarum jam masih menunjukkan ke angka 7. Aku sudah mengiyakan ajakannya kemarin. Sekarang yang terpenting adalah apa alasanku kepada orang rumah agar aku bisa keluar rumah hingga besok. Pagi itu bapak menyuruhku membenarkan lampu belakang rumah yang sudah 2 hari mati karena ulat tikus yang tak kenal tempat bermain. Setelah selesai sarapan dan mengisi tenaga, aku memulai pekerjaanku dengan secepat mungkin dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tugas pertama selesai. Sekarang gantian menjalankan tugasku sendiri, yaitu menyusul Kosim dan Ali ke Merapi. Tapi sebelum ke situ, aku harus melewati orang tuaku yang berada di depan rumah. Aku harus mencari alasan yang cepat dan tepat agar langsung diizinkan keluar rumah sampai besok. Setelah semuanya beres dengan segenap jiwa dan raga, walau dengan keraguan, aku memberanikan diri melangkahkan kaki menghampiri bapak ibu di teras rumah. Di luar, bapak ibu sedang menikmati waktu di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sungguh hari tua yang diinginkan. Semoga kelak saat aku tua bisa menikmati waktu-waktu seperti bapak ibuku sekarang ini. Di dalam kamar aku menyiapkan beberapa alat yang aku bawa. Gak banyak sih, hanya daypack ukuran 30 liter diisi sleeping bag, headlamp, matras, jas hujan, dan beberapa plastik berisi makanan ringan. Saat semuanya siap, aku menunggu waktu yang tepat untuk keluar rumah. Karena jika bapak ibu melihatku keluar rumah dengan daypack yang aku bawa, pasti mereka akan curiga. Karena daypack ini sangat jarang aku pakai sekolah ataupun berpergian kecuali aku pakai saat mendaki gunung. Waktu sudah lewat setengah hari, matahari pun sudah sangat terik. Aku melihat jam dinding di kamar, sudah 10 menit sejak aku selesai berkemas. Bapak ibu tidak juga ke dalam rumah, rasa tak sabar dan rasa ingin segera lari keluar rumah semakin terbakar. Kenapa lama sekali Pak, Bu? Hingga tak lama kemudian bapak ibu ke dalam rumah, aku yang sejak tadi di dalam kamar pun mulai memasang kuda-kuda. Kubuka sedikit pintu kamar, melihat kemana bapak dan ibu setelah masuk ke dalam rumah. Bismillah. Aku memantapkan keluar kamar dengan lebih dulu menghampiri bapak dan ibu. Bu, Edi berangkat.
ucapku sambil menghampiri ibu yang sedang menghangatkan sayur tadi pagi. Pak, Edi berangkat ya? Ucapku gantian menghampiri bapak di dalam kamar. Setelah itu aku kembali ke dalam kamar mengambil daypack dengan segala isinya untuk dibawa keluar. Aku sudah seperti maling di rumah sendiri. Maafkan aku, bapak, ibu. Aku hanya anak remaja nakal yang masih suka berbohong kepadamu. Maafkan aku. Ayo kita berangkat, kataku sambil menaiki motor yang selalu sabar dan setia mengantarkanku kemana saja. Kurang lebih jam 2 siang. Dengan diawali doa dan daypack di punggung dan helm di kepala, aku mulai menarik gas motorku. Saat sudah di luar desa, aku menepikan kemudiku untuk menghubungi Kosim terlebih dulu. Tapi setelah berkali-kali aku memanggil, panggilanku tak kunjung tersambung. Mungkin gak ada sinyal. Sim, aku berangkat. Kamu dan Ali pelan-pelan saja jalannya, biar aku bisa nyusul kalau kalian masih di jalan. Ketikku dalam pesan singkat. Siapa tahu sinyal tiba-tiba datang dan pesanku terbaca oleh Kosim. Aku sempat membeli 2 botol air mineral berukuran besar dan beberapa bungkus madu untuk menemani pendakianku nanti. Jika lancar, tak lebih dari 3 jam harusnya aku sudah sampai di base camp pendakian Selo. Saat sudah melewati area kota Boyolali, jalanan perlahan menjadi naik di beberapa titik. Merapi sudah terlihat dengan kedua mataku. Gagahnya Merapi memang tak diragukan lagi, membuat siapa saja ingin mendakinya. Beberapa orang dengan carrier di punggungnya pun sesekali berlawanan arah dan berpapasan denganku, menandakan jika mereka baru saja turun dari Gunung Merapi atau bahkan Gunung Merbabu. Karena Selo adalah tempat populer bagi kalangan pendaki. Selain Merapi, melalui Selo, pendaki juga bisa mendaki ke Gunung Merbabu. Jadi tidak asing jika melihat pendaki lalu lalang di sekitaran sini. Kemiringan jalannya semakin curam saat aku hampir sampai. Udara pun terasa semakin dingin karena keberadaanku yang semakin tinggi. Parkirnya di sini, Mas, teriak salah satu laki-laki parubaya yang menggunakan jaket gunung di badannya. Di arah yang ditunjukkannya tertulis base camp pendakian Gunung Merapi. Alhamdulillah ya, akhirnya sampai. Saat sudah memarkirkan motor sambil istirahat, aku meletakkan daypack dan duduk sebentar di sekitaran base camp. Sepi yo, Mas, tanyaku pada salah satu pendaki. Gak begitu sih, Mas, tapi sudah ada beberapa pendaki yang naik. Bukan weekend juga soalnya. Bener juga ya, pikirku demikian. Saat sudah merasa cukup, aku mulai mengurusi maksi, surat izin masuk kawasan konservasi, di loket pendaftaran pendakian. Di sana, di dalam buku bercorak batik, tertulis beberapa nama pendaki yang sudah mendaki duluan sebelumku di hari itu. Hingga aku menemukan 2 nama orang yang tak asing di mataku, Kosim Mahfud Ardi dan Ali Sudaryono. Ya, berarti mereka sudah di atas. Maaf, Mas, mau mendaki berapa orang? Sendiri, Pak. Loh, kok sendiri saja, Mas? Masnya dari mana? Iya, Pak, saya dari kota sana. 2 teman saya sudah duluan mendaki. Ini namanya. Oh, mau nyusul temennya toh. Saya kira benar-benar sendirian. Ini, Mas, hati-hati di jalan, ucapnya sambil memberikan 2 lembar kertas bertuliskan simaksi dan parkir kendaraan. Saat simaksi beres, aku bersiap memulai pendakian. Aku memeriksa lagi barang-barang di dalam daypack sebelum memulai pendakian. Kuperiksa lagi barang-barang bawaanku untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Semuanya aman. Tak lama kemudian aku memulai pendakian. Bismillah, sudah siap semua. Merapi, hari ini adalah hari yang aku nantikan sejak lama. Merapi, bersahabatlah. Merapi, aku datang. Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 5 saat aku mulai melakukan pendakian. Cahaya matahari bernuansa senja pun menyertai awal perjalananku. Senja dan awan, 2 objek yang sangat indah kini tersuguhkan di depan mataku. Tidak hanya di situ, dari arah berlawanan, Gunung Merbabu yang menjulang tinggi pun juga menambah kesan cantik pemandangan di sore hari kala itu. Di sela-sela perjalananku yang baru mulai ini, dan senja di sore hari, tiba-tiba pikiranku teringat pada seorang perempuan yang selama ini aku sukai diam-diam. Tari, itulah namanya.
perempuan berwajah manis yang selalu menyita perhatianku dari kejauhan. Andai aku berani menyodorkan tangan dan berkenalan dengannya waktu itu, mungkin sekarang aku bisa bercengkrama dengannya, atau bahkan bisa menikmati senja sore hari bersamanya. Tari. Semoga kelak kita bisa seperti Merapi dan Merbabu yang saling bersanding. Brutal sekali pikiranku. Semoga sepulangnya dari sini keberanian dan kegagahanku tertumbuk tinggi seperti Gunung Merapi. Tak terasa langkahku tiba di persimpangan jalan. Beberapa warung tampak berdiri di sebuah area yang bertuliskan New Selo. Beberapa warga dan pendaki yang belum lama turun terlihat santai di sana. Aku tersenyum melihat mereka sekedar menyapa. Tak jauh dari situ, jalanan aspal perlahan berubah menjadi tanah dan cahaya senja perlahan mulai menghilang. Langkahku tetap santai. Aku berpikiran kalau Qasim dan Ali pasti sudah sampai di area camp karena mereka sudah mulai perjalanannya sejak pagi-pagi tadi. Jadi percuma saja mau secepat apa langkahku, tidak akan sampai jika ingin menyusul mereka di jalur pendakian. Tak seorang pun pendaki yang aku lihat menyertai perjalananku. Yang ada hanyalah warga-warga lokal yang lalu lalang. Mungkin sudah terlalu sore. Tiba-tiba dari atas muncul lelaki parubaya dengan arit di tangan kanannya berjalan ke arahku. Mau kemana mas kok sendirian? Mendaki pak, sendiri. Iyo, teman-teman saya sudah di atas, saya mau nyusul. Loh, kok berani? Memangnya kenapa pak? Rawan mas, hati-hati. Iya pak, saya pasti hati-hati. Nanti kalau bertemu sesuatu yang janggal, jangan hiraukan dan tetap jalan saja sesuai tujuanmu. Nama bapak siapa? Panggil saja Pak Gun. Oh iya, dan satu lagi, kadang di atas sering ada pasar mas. Jika nanti kamu menemuinya, belilah satu apa saja. Jangan sampai kamu tidak membeli apa-apa dari sana. Hitung-hitung membantu mereka. Pasar apa toh pak? Mana ada pasar di hutan? Beliau hanya tersenyum. Senyumannya seakan menyimpan arti lain yang aku tidak mengerti. Sudah. Kamu lanjutkan saja perjalananmu keburu malam mas. Saya pulang dulu ya. Saya ditunggu istri saya di rumah. Iya pak, matur nuwun. Walau bingung dengan perkataannya, aku tidak begitu ambil pusing. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Cahaya senja lambat-lambat menghilang, berganti dengan gelapnya kelambu malam. Suhu udara pun kian dingin seiring dengan langkahku yang semakin naik. Lama berhenti sama dengan kedinginan. Jadi jika hendak istirahat, aku perhatikan benar-benar agar tidak terlalu lama. Selain karena dingin, aku malas kalau harus bongkar jaket yang sudah aku kemas rapat-rapat di dalam daypack. Lagi pula dingin hanya akan terasa saat berdiam diri saja. Jika bergerak, suhu tubuh akan meningkat, dalam tubuh akan kembali hangat. Suara azan terdengar dari perkampungan bawah. Aku berhenti sebentar sembari minum beberapa tegukan air putih. Sunyi. Itulah yang aku rasakan sekarang. Sendirian di gunung yang baru aku daki pertama kali. Aku kembali berjalan saat suara azan selesai berkumandang. Headlamp di kepala dan alunan musik pop yang sengaja aku setel menemani perjalanan malamku. Tak terasa hampir 1 jam setelah melewati pos 1 aku berjalan. Hingga di sini aku masih sendiri. Tak seorang pun pendaki aku temui. Tapi tiba-tiba cahaya headlampku menangkap seorang tak jauh dari tempatku berdiri. Seorang perempuan dengan style pendakian dengan ransel di punggungnya sedang duduk di tepi jalur pendakian. Aku senang melihatnya karena artinya aku tidak akan sendirian lagi berjalan. Terlebih lagi dia perempuan. Kesempatan nih. Hehe, naluri laki-lakiku seketika muncul. Aku mempercepat langkah untuk menghampiri perempuan itu semakin dekat. Semakin dekat lalu aku menyapanya. Mbak. Dia diam. Aku mengulanginya sekali lagi. Mbak. Anehnya lagi-lagi dia masih diam. Perasaanku mulai tidak enak. Ini perempuan kenapa? Gumamku dalam hati. Mbak dari mana? Sendiri saja. Aku kembali melontarkan pertanyaan. Dugaanku benar. Dia masih diam. Ini suaraku yang kurang kencang
Atau si Mbak ini yang telinganya bermasalah yo? Ahem. Mbak sendirian aja di sini. Teman-temannya di mana? Ucapku sedikit lantang. Dia menoleh sedikit ke arahku dengan tatapan tajam misterius. Aku yang melihatnya sontak sedikit memundurkan kepalaku. Dia manis juga, gumamku. Sendiri saja, Mbak. Dia kembali diam mematung. Ah, sial. Dia cuek sekali. Mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiranku. Baru saja mau kenalan, sudah dicuekin dulu. Sadar diri memang jauh lebih baik untuk saat itu. Aku menjauhkan diri dari perempuan itu, lantas duduk sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Perempuan aneh. Diam saja dari tadi, apa gak kedinginan? Diajak bicara diam aja. Memangnya tampangku seperti orang jahat? Apa jangan-jangan? Wah, tidak. Jelas sekali dia manusia. Semuanya lengkap dengan seluruh anggota tubuhnya. Tapi kenapa tidak bergerak? Apa dia sakit toh? Berbagai spekulasi berperangan di dalam otakku. Memikirkan siapa dan sedang apa perempuan itu sebenarnya. Suatu hal yang percuma jika aku ke sana dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Ah, tidak. Aku jalan sajalah. Aku kembali bangun dan mulai berjalan mendaki lagi. Langkah sengaja kupelankan sekedar untuk melihat apa sebenarnya yang perempuan itu lakukan seorang diri. Saat sudah dekat, perasaan janggal mulai menyeruak dalam rasa dan pikiranku. Pasalnya wajah perempuan itu berubah pucat dengan bibirnya yang membiru. Sontak aku mendekatinya. Mbak, apa kamu baik-baik saja?" Tanyaku sambil memegang lengannya. Aku hanya takut jika dia ternyata hipotermia dan terlambat ditangani. Dia diam sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Aneh. Dia benar-benar perempuan aneh. "Apa kamu perlu bantuan?" "Ya sudah, saya duluan ya, jaga diri." Setelahnya, dengan rasa curiga dan sedikit cemas, aku kembali berjalan lagi. Perempuan aneh. Aku terus mengumpatnya dalam hati. Aku melangkahkan kakiku lagi ke jalan yang sudah didominasi oleh bebatuan dan sesekali kerikil. Setelah cukup jauh, aku berhenti lagi lalu memutar kepalaku ke belakang melihat perempuan aneh di bawah tadi. Jantungku seperti berhenti berdetak seketika. Pasalnya perempuan itu tidak ada di sana. Kemana dia? Seharusnya dari tempatku berdiri sekarang aku masih dapat melihatnya, tapi kenapa dia sudah hilang seketika? Jangan-jangan dia beneran setan. Ah, sudahlah. Rasa takut tiba-tiba datang menyelimutiku. Dia tak lebih seperti pemuda-pemuda sekarang yang datang hanya karena penasaran. Setelah terjawab, mereka akan menghilang tiba-tiba. Ironis. Aku berusaha menepis segala ketakutan yang hinggap di pikiranku. Kembali kulangkahkan kakiku, berharap cepat sampai dan bertemu Kosim dan Ali di atas. Suara musik yang sejak tadi aku putar masih senantiasa mengiringi perjalananku. Walau dengan suara pelan sudah cukup menemani langkahku yang hanya sendirian ini. Kebetulan saat itu sedang berputar lagu Dewa 19, Munajat Cinta. Sambil berjalan mulutku komat-kamit mengikuti lagu yang sedang berputar. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Begitulah kira-kira liriknya, sangat relate dengan doa pengharapanku kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Suara burung berterbangan tiba-tiba muncul dari kejauhan, hanya terdengar suaranya saja. Mungkin burungnya ada di lembahan sana. Beruntung rasa janggal dan takut yang sempat muncul tadi tersingkirkan oleh musik-musik dari HP lawasku. Beruntung juga aku membawanya kala itu. Entah sudah berapa lama dan berapa langkah yang kuhabiskan malam itu. Tidak ada pemandangan, hanya ada kabut tipis yang menemani perjalananku kala itu. Hingga tiba-tiba pandanganku tersita oleh sesuatu di depanku. Sebuah gubuk layaknya gubuk sawah milik petani-petani desa tiba-tiba muncul di depanku. Aku menghentikan langkahku, sejenak diam lalu memperhatikan. Ada gubuk di sini. Milik siapa ya? Tanyaku karena baru kali ini aku melihat gubuk begini di jalur pendakian. Kabut tipis agak menghalangi penglihatanku, karenanya aku berjalan mendekat, berharap bisa melihat gubuk itu dengan jelas.
Saat semakin dekat, jantungku tiba-tiba berdetak semakin kencang seperti genderang mau perang. Bukan karena lagu Dewa 19 yang kuputar. Tapi memang jantungku berdetak kencang karena ada seorang laki-laki yang kulihat sedang duduk bersila di atas gubuk itu. Saat menyadari keberadaannya, refleks kakiku terhenti. Rasa takut kembali datang dan menahan kakiku untuk melangkah ke atas. Rasaku bergejolak berpikir sampai kapan aku diam seperti ini. Apa dia manusia sepertiku? Aku melihatnya dengan teliti, seluruh badannya lengkap sepertiku. Satu hal yang beda. Pakaian yang ia kenakan adalah pakaian adat Jawa berwarna serba hitam. Sial, siapakah dia? Kenapa penampilannya tidak biasa? Berbagai pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Tubuhku mulai kedinginan karena hanya diam di antara kabut yang datang. Tidak hanya kabut yang menyelimuti tubuhku, tapi juga keraguan. Keraguan apakah aku harus kembali turun atau terus mendaki. Jika turun, langkahku sudah sejauh ini dan kedua temanku sudah menungguku di atas sana. Jika naik, kenapa rasa takut menahanku untuk melangkah lebih jauh lagi? Aku benar-benar bingung. Tapi aku harus berpikir cepat mengenai apa yang harus kulakukan. Setelah berpikir cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, aku memutuskan kembali melangkah. Kumantapkan hatiku sambil menghentakkan kakiku 3 kali di atas tanah. Sudah kebiasaanku demikian. Jadi jangan ditanya apa arti menghentakkan kaki 3 kali di atas tanah. Tak sedikit pun mataku berani melirik ke arahnya. Aku hanya membungkukkan tubuhku tatkala melewatinya sebagai unggah-ungguh orang Jawa saat melewati orang yang lebih tua. Tapi tiba-tiba, Le, mau kemana? Dari mana datangmu? Mau apa kamu di sini? sebuah suara tiba-tiba muncul di telingaku. Suara yang tidak begitu keras tapi terdengar sangat bijaksana. Aku yang mendengarnya pun sontak berhenti lalu menolehkan kepalaku. Bulu kuduku seketika berdiri, ternyata benar. Suara itu berasal dari laki-laki itu. Rasa takut membuatku bingung harus mengatakan apa rasanya. Aku ingin segera berlari dari tempat ini. Tapi dia bertanya lagi denganku dengan suara lantang. Le, apa kamu tidak mendengar perkataanku? Kemarilah. Keringat dingin berjatuhan di balik kaosku. Saking takutnya bahkan aku bisa merasakan tetesan demi tetesan keringat yang mengalir di tubuhku. Tubuhku masih mematung, bingung antara kabur dari tempat ini atau mendekat ke gubuk di mana ada laki-laki misterius itu. Laki-laki itu sepertinya sedang memperhatikan dan menatapku dengan tatapan mata yang sangat tajam. Lagi-lagi laki-laki itu menyentakku, menyuruhku menghampirinya. Aku menarik nafas panjang lalu ku keluarkan perlahan. Setelahnya dengan keberanian yang hampir tak ada, aku berjalan ke arah laki-laki itu dengan kepala tertunduk. Mataku sama sekali tidak berani menatap ke arahnya. Saat sudah dekat dengan gubuk di mana dia duduk di atasnya, dia kembali menanyakan hal yang sama. Mau kemana? Dari mana datangmu? Apa perlu kamu ke sini? Saya hendak mendaki. Bapak siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Kamu berani tanya begitu kepadaku? Kamu tidak perlu tahu menau siapa aku. Merapi adalah rumahku. Burung-burung yang sejak tadi kau dengar itu semuanya adalah bangsaku. Kamu, kalau berani macam-macam di sini, habis kamu. Perkataannya membuatku mati berdiri. Aku bingung harus apa setelah ini. Apa dia akan menculikku? Atau segala macam doaku panjatkan memohon perlindungan kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Entah kenapa rasa penasaranku datang. Penasaran dengan laki-laki yang dari tadi hanya duduk bersila di atas gubuk itu. Pelan-pelan aku tegakkan kepalaku lalu menatap jeli ke arah laki-laki itu. Tapi sialnya saat mataku sampai di wajahnya, laki-laki itu sedang tajam menatapku. Apa? Sekarang kamu mau apa?
Tanyanya, aku kembali menundukkan kepalaku saat satu hal yang dapat kulihat dalam waktu singkat tadi. Laki-laki itu seperti laki-laki berusia 40 tahunan dengan wajah seperti manusia pada umumnya. Jauh dari bentuk hantu yang sering aku lihat di layar kaca TV. Kamu di sini ikut denganku ya? Tidak, saya mau menyusul teman saya di atas. Biarkan saya berjalan mendaki lagi. Tolong. Yakin? Iya, saya yakin. Jika kamu bersedia tinggal bersama denganku, apapun yang kamu mau akan dengan mudah terturuti. Semuanya yang kamu mau. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alam dan kehidupanmu sekarang. Upayanya kepadaku, perkataannya menggodaku agar aku bersedia tinggal bersamanya. Aku menelan ludah mendengar perkataannya, bukan karena tergiur perkataannya, tapi aku keyakinanku semakin kuat soal dugaan yang sempat ada di pikiranku tatkala pertama kali melihatnya, tentang laki-laki itu yang sebenarnya bukan manusia sepertiku. Lantas siapa dia? Di mana dia tinggal? Dan kenapa dia bisa berada di sini dan menemuiku sekarang? Berbagai pertanyaan muncul di pikiranku, tapi untuk sekarang, segera pergi darinya adalah pilihan yang tepat. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutku ini. Rasa takut sudah merasuk ke setiap ruang di dalam tubuhku. Tolong biarkan saya pergi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu lihat batu besar itu? Berjalanlah ke sana dan jangan sekali-kali kamu melihat ke belakang sebelum melewati batu besar di atas itu. Ucapnya sambil menunjuk batu besar yang berjarak cukup jauh tapi masih tertangkap dengan mata dari tempatku sekarang. Sontak aku melihat ke atas mencari batu yang dimaksud laki-laki parubaya itu. Baik, saya siap. Ucapku pelan tapi dengan penuh rasa keyakinan agar aku cepat pergi dari hadapannya. Saya pamit. Assalamualaikum. Ucapku seraya mengucapkan salam lalu mulai berjalan mendaki. Tapi baru beberapa langkah sesuatu hal terjadi pada badanku. Badanku terasa berat, sepertinya laki-laki itu tidak membiarkanku pergi dengan mudah. Badanku yang semula biasa mulai terasa berat, seperti ada seseorang yang sengaja menahanku dari belakang. Semakin melangkah ke atas, badanku juga semakin berat. Setiap aku hendak menghadap belakang mencari penyebab kejanggalan ini, aku selalu mengingat petuah dari laki-laki tadi. Jangan melihat ke belakang jika belum melewati batu besar itu. Beberapa kali aku berhenti sambil memegang bahu dan melemaskan kaki. Meskipun itu tidak begitu berarti, minimal bisa meredakan nafasku dan detak jantungku yang tak beraturan. Eddie. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku dari kejauhan. Suaranya sayup, tidak begitu keras, tapi suara itu terus ada. Aku berusaha mendengarkannya sambil mengingat siapa pemilik suara itu. Semakin lama aku merasa suara itu tidaklah asing di telingaku. Siapa? Tanyaku dalam hati. Aku masih mengingat-ingat lagi. Eddie. Kosim. Otakku mengingatnya itu adalah suara Kosim, temanku. Tapi kenapa dia memanggilku? Apa sudah dekat? Kurasa tidak. Aku belum lama melewati pos 1, tidak mungkin sudah dekat dengan pasar Bubra. Sambil melangkah mendaki, suara Kosim masih kudengar beberapa kali. Hasratku ingin sekali melihat ke belakang, tapi keberanianku tak cukup kuat untuk melanggar petua laki-laki tadi. Entah mengapa aku meyakini akan ada hal buruk menimpaku jika aku melanggar perkataannya. Walau demikian, dengan mata yang terus menatap ke depan, telingaku terus fokus mencari dari mana suara Kosim berasal. Hingga di suatu waktu suara Kosim terdengar keras dan lantang. Dan itu berasal dari bawah. Iya, tidak salah lagi, dari bawah. Tapi Kosim kan di atas, kenapa suaranya di bawah? Aku semakin bingung, aku bimbang, hatiku diselimuti keraguan. Aku ingin melihat dan menoleh ke belakang, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Langkah yang sebenarnya belum begitu jauh dengan laki-laki tadi, tapi sudah banyak kejanggalan terjadi. Jika itu benar Kosim, apa yang terjadi dengannya?
Jika tidak, apa ini ulah mereka yang tak kasat mata penghuni hutan ini? Ah, sudah, aku jalan saja. Nanti jika sampai batu besar itu, jika suara Kosim masih memanggil, aku akan melihatnya dari sana. Edi, tolong aku. Suara Kosim semakin keras seiring langkahku yang semakin dekat dengan batu besar itu. Tapi kali ini disertai dengan teriakan minta tolong. Pikiranku semakin kalut, aku mempercepat langkah walau dengan susah payah karena badan yang terus terasa berat. Hingga akhirnya, bagaikan pelari yang baru saja sampai di garis finish, akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh laki-laki tadi. Sontak, saat sampai di sana aku langsung memutarkan badan, melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakangku sedari tadi. Jantungku seakan berhenti berdetak, mataku melotot melihat pemandangan yang ada di belakangku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat berkali-kali. Aku menggosok-gosokkan mataku, berharap apa yang kulihat berubah sesuai apa yang seharusnya. Tapi ternyata tidak. Pandanganku tetap hanya ada jurang yang sangat dalam yang siap menangkapku. Jika aku maju 3 langkah saja, mungkin jika aku melihat ke belakang tadi, aku sudah jatuh ke dasar jurang sana. Mengetahui itu, aku agak mendaki, menjauh dari tepi jurang yang sangat dalam itu. Batu besar yang disebut laki-laki tadi adalah perbatasan antara jurang dan punggung tempatku berdiri. Aku kembali dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Jika itu jurang, lantas memijak apa kakiku dari tadi? Pasalnya arah kedatanganku adalah dari jurang yang sangat dalam tadi. Memang tidak masuk di akal logikaku. Anehnya lagi, selepas aku melewati batu besar tadi, tubuhku terasa ringan dan normal lagi. Aku duduk diam sambil menenangkan diri, melihat langit dan memikirkan yang baru saja terjadi. Ya Allah, berkali-kali aku menyebut Sang Pencipta alam semesta ini, berharap agar apa yang baru saja menimpaku bukanlah pertanda buruk untukku atau teman-temanku yang sedang menungguku di atas sana. Tubuhku mulai dingin, berada di punggungan seperti ini sangat rentan karena angin yang akan dengan bebas menyapu tubuhku dari segala penjuru. Saat aku berdiri dan akan melanjutkan perjalanan, aku baru sadar kalau sekarang posisiku tidak lagi di jalur pendakian yang benar. Mataku memperhatikan sekitar mencari jalur pendakian yang benar. Aku merogoh HP lamaku yang dari tadi ku buat memutar lagu di layar, menunjukkan jika sudah pukul 9 malam. Perlahan aku kembali berjalan lagi. Kali ini langkah yang kukeluarkan adalah langkah dengan keraguan, karena aku tidak tahu kemana sebenarnya arah langkahku sekarang ini. Yang aku ingat, aku telah melewati pos 1 dan yang ku ketahui di Gunung Merapi semakin ke atas maka vegetasi akan semakin minim. Jadi jika aku ke atas aku bisa sedikit bernavigasi. Untuk sekarang tidak ada yang bisa digenggam kecuali keyakinanku sendiri. Aku berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan keyakinanku sendiri yang sudah runtuh dari tadi. Pelan tapi pasti, begitulah langkahku sekarang. Semak belukar serta beberapa pohon besar menyambut kehadiranku. Tapi lama-lama keadaan itu semakin lama berubah seiring langkahku yang semakin naik. Masih dengan bantuan headlamp di kepala, aku memperhatikan setiap jalan yang kulewati. Medan tanah perlahan berubah menjadi pasir dan kerikil. Tersesat sendirian di dalam hutan, memang malang sekali nasibku ini. Hingga tiba-tiba di ujung penglihatan ada sebuah pemandangan yang menyita perhatianku. Berkali-kali aku menajamkan mata dan mengarahkan cahaya headlampku ke sana, agar dapat dengan jelas tertangkap oleh kedua mataku. Namun, sialnya yang ada di sana bukan hal yang kuharapkan. Sesosok makhluk berukuran raksasa berwarna hitam dengan mata merah menyala terlihat dari kejauhan. Melihat sosok raksasa itu membuatku ragu untuk melanjutkan langkah lagi. Apa aku harus kembali mundur? Tidak. Jika mundur aku akan kembali ke jurang tadi. Artinya tidak ada jalan jika kembali ke sana. Aku berusaha mencari jalan lain selain jalan yang mengarah ke tempat raksasa itu berdiri. Kenapa begitu? Hal itu karena posisiku masih berada di punggungan bukit, membuat area di sekitarku masih sempit dan diapit oleh jurang dalam. Aku berdiam cukup lama, kakiku gemetar tatkala aku ingin mengangkat kaki dan melanjutkan langkahku. Dalam kemelut rasa takut, aku masih mencoba mencari jalan lain atau sekedar bersembunyi. Tapi, tidak ada tempat untukku bersembunyi. Jalan satu-satunya pun hanya mengarah ke raksasa itu. Ya Allah, ya Allah, lindungi hamba-Mu yang teramat sangat lemah dan tidak berdaya ini. Aku hanyalah anak sekolahan bandel yang membohongi kedua orang tuaku hanya demi mendaki ke gunung ini.
Setelah menarik nafas panjang, aku mulai melangkah lagi. Di ujung, raksasa itu sudah menungguku. Saat semakin dekat, sosok raksasa itu semakin terlihat jelas dengan kedua mataku. Matanya merah menyala dan dua taring besarnya tumbuh dari dalam mulutnya. Seakan haus akan darah dan ingin memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Namun, sial, hanya aku yang ada di hadapannya, dengan jarak tidak lebih dari 15 meter. Dan ada kemungkinan jika aku tertangkap olehnya, aku akan menjadi santapannya. Suara raungan pun semakin jelas terdengar saat langkahku semakin dekat dengan raksasa itu. Kepalaku tertunduk dan tak sedikit pun berani menatap ke arah raksasa itu. Assalamualaikum. Jika kamu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan aku lewat. Aku hanyalah makhluk kecil yang ingin menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang megah ini. Ucapku dari dalam hati dengan tetap menundukkan kepala. Raksasa itu tiba-tiba tertawa menggelegar membuat telingaku sakit saat mendengar suaranya. Sontak sambil jongkok aku menutup telinga dengan kedua tanganku. Tolong, saya tidak punya niat jahat di gunung ini. Biarkan saya pergi dari sini. Dia tertawa seakan menertawakan perkataanku tadi. Entah setan apa yang merasuk ke dalam jiwaku, aku perlahan berdiri lagi sambil memantapkan kaki. Aku mengatur nafas dan membenarkan kaki sebelum akhirnya aku berlari tunggang langgang melewati raksasa menyeramkan itu. Tak peduli medan terjal yang menghadang, jantungku dipaksa memompa darah lebih ekstra dari biasanya. Udara dingin pun hilang seketika karena suhu tubuhku yang semakin naik. Tolong! Aku berteriak minta tolong berharap ada seseorang yang mendengar teriakanku. Raksasa itu mengejarku dari belakang, seperti sedang mengejar santapan malamnya. Walau hanya berjalan, tapi langkahnya yang sangat besar membuatnya cepat mendekatiku. Jalur yang didominasi oleh batu kerikil dan pasir membuat langkahku semakin sulit. Aku benar-benar kepayahan di sini. Ditambah kepalaku pusing, nafasku semakin terengah-engah karena banyak menghabiskan tenaga akibat berlari. Suara nafas dan detak jantungku saling berlomba siapa yang paling cepat keluar. Hingga langkahku sampai pada dua pohon kembar yang tumbuh tinggi saling berhadapan. Pohon kembar yang seperti membentuk sebuah gerbang atau gapura yang teramat sangat besar. Di antara dua pohon itu terdapat celah kecil seukuran manusia yang bisa dilewati tubuhku yang berukuran tak begitu besar ini. Dengan mudah melewatinya. Setelah melewati itu, aku terus mendaki, tapi sejak dari sini langkahku melambat karena tenaga yang sudah terkuras. Tolong aku. Suaraku pun mulai melemas. Aku melihat ke belakang lagi ke arah di mana raksasa besar itu mengejarku. Tapi, kalian tahu apa yang aku lihat sekarang? Raksasa besar itu tidak lagi mengejarku. Pohon kembar tadi menghentikan tubuhnya yang berukuran besar ke sini. Di balik pohon kembar itu, mata merahnya yang menyala di antara kegelapan dan taring besarnya masih bisa aku lihat dari sini. Benar-benar pemandangan yang tak ingin lagi kulihat setelah ini. Bahkan seumur hidupku lagi. Beruntung sekali nasibku. Aku masih bisa selamat dari cengkramannya. Aku memperlambat lagi langkah kecilku ini setelah memastikan jika raksasa itu tidak lagi mengejarku. Aku memang berhasil bebas dari laki-laki misterius dan raksasa itu. Tapi di mana sebenarnya aku sekarang? Aku benar-benar putus asa. Persediaan air minumku semakin menipis, tenagaku tinggal sisa. Aku mulai putus asa sekali, aku berteriak tapi masih tidak ada yang mendengar suaraku. Setelah tenagaku perlahan pulih dan pikiranku tidak lagi kalut seperti tadi, mataku kembali mencari kemana arah langkahku setelah ini. Aku berputar-putar sebentar mencari jalan yang bisa kulewati, hingga akhirnya aku menemukan sebuah jalan setapak kecil seperti pernah ada yang melewatinya. Tanpa berpikir banyak aku berjalan ke sana. Cukup lama aku menyusurinya, hingga di ujung jalan mataku melihat sebuah area datar yang cukup luas. Aku pun mempercepat langkah berharap ada petunjuk di sana, dan ternyata firasatku benar. Saat langkahku sampai di sini, di tempat datar yang cukup luas ini, terpasang sebuah penanda bertuliskan pos 2. Akhirnya aku kembali lagi ke jalur pendakian yang benar. Aku kembali bersyukur. Kali ini sambil menangis, air mataku tak kuasa menahan setiap air mata yang ingin keluar dari kedua bola mataku. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntunku kembali ke jalur pendakian yang benar.
Aku istirahat sebentar sambil memakan beberapa bekal yang kubawa. Perjalanan tadi benar-benar membuatku lemas dan kehabisan tenaga. Setelahnya aku menatap ke atas, hanya ada dataran gersang berselimut kabut. Saat kurasa siap, aku kembali mendaki. Dari sini harusnya sudah tidak jauh lagi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku kembali mendaki dengan sisa tenaga yang ada. Walau sudah kembali ke jalur pendakian yang benar, masih belum saja terlihat pendaki sama sekali. Aku heran, apa memang hanya ada aku yang mendaki malam ini? Setahuku banyak orang-orang mendaki Merapi tanpa menginap, atau istilah pendakiannya adalah mendaki tektok. Biasanya mereka akan mendaki di jam-jam segini agar pagi nanti saat matahari terbit, mereka bisa sampai Pasar Bubrah atau puncak Gunung Merapi. Di setiap langkah yang kukeluarkan diiringi dengan pikiranku yang terus-terusan berpikir tentang kejanggalan-kejanggalan yang menimpaku dalam pendakian kali ini. Akhirnya tidak lebih 2 jam aku tiba di sebuah area dengan papan petunjuk besar berdiri di atasnya. Papan itu bertuliskan Pasar Bubrah. Ya, akhirnya aku sampai juga di sini. Di sini kabut sudah sedikit tersapu, samar-samar Gunung Merapi dengan kawah di atasnya semakin terlihat dari dekat sini. Tanpa istirahat lagi, aku lantas mencari di mana kedua temanku yang tendanya berdiri. Tenda warna merah bermerek. Dengan petunjuk itu aku bergerak mencari tenda miliknya. Setelah agak turun dan berada di area yang lebih luas lagi, aku baru sadar. Ternyata ada cukup banyak tenda berdiri di sini. Artinya seharusnya ada banyak pendaki yang mendaki hari ini. Dan anehnya aku tidak menemui salah satu dari mereka sama sekali selama di jalur pendakian. Aku menepis segala pikiran kotorku sekarang. Aku harus segera cepat menemukan di mana Qasim dan Ali berada, agar aku lekas bisa beristirahat. Setelah lama mencari memperhatikan satu persatu tenda di sana, akhirnya aku menemukan keberadaan Qasim dan Ali. Qasim, Ali! Panggilku dengan suara agak keras setelah melihat tenda merah yang sedikit terbuka. Edi, akhirnya kamu sampai di sini. Lama sekali. Kemarilah, masuk dulu, agar badanmu hangat. Ali memberiku susu hangat saat aku sudah berada di dalam tenda. Memangnya kamu naik jam berapa tadi? 4:30 sore dari base camp. 4:30? Ini sudah lewat tengah malam loh, Ed. Kenapa kamu baru sampai di sini? Sela Qasim kepadaku. Iya, jalan aja dari tadi. Aku kan baru pertama kali ke sini. Sudahlah, aku baru sampai, badanku lelah. Aku mau istirahat dulu. Kataku pada Qasim dan Ali. Qasim menatapku curiga, dia lantas berbisik kepada Ali melihat mereka. Aku tidak begitu peduli. Aku memilih menggelar sleeping bag lalu bersembunyi di dalamnya. Ed, apa kamu sudah makan? Kau mau langsung tidur? Oh iya. Seketika aku teringat dengan perutku yang terus berdendang sedari tadi. Nih, aku buatkan mie instan. Ali memang pengertian kepadaku. Tak lama aku yang sudah kelaparan langsung melahap mie instan itu tanpa jeda. Kamu sudah seperti manusia yang belum makan 3 hari, Ed. Lahap sekali. Nikmat sekali. Ed, serius tidak terjadi apa-apa tadi? Qasim bertanya lagi kepadaku sebuah pertanyaan dengan raut wajahnya yang curiga kepadaku. Iya, Ed. Aku lihat wajahmu berbeda. Ada apa sebenarnya? Mendengar pertanyaan mereka berdua, aku bingung harus menjawabnya dari mana. Apa mereka akan percaya jika aku cerita kalau aku tersesat dan dikejar raksasa di bawah sana? Seakan mengerti isyaratku, Qasim dan Ali mengangguk dan berhenti menanyaiku. Sudahlah, ayo tidur. Lagi pula nanti pagi-pagi kita akan mendaki lagi ke puncak kan? Singkat cerita, kami bertiga bersiap tidur. Aku berada di tengah, sementara Qasim dan Ali berada di samping kanan dan kiriku. Aku mengira tidak akan ada lagi kejanggalan setelah aku bertemu dengan Qasim dan Ali di sini. Tapi ternyata aku salah besar. Kejanggalan itu datang lagi dan semakin tidak masuk di akal sehat manusia. Aku yang sudah tertidur, tiba-tiba Ali membangunkanku secara paksa. Edi, bangun. Apa kamu tidak dengar ada suara aneh? Ada suara banyak orang di luar. Suara apa, Toli? Aku baru saja tidur. Kenapa kamu membangunkanku? Badanku capek sekali, Li. Aku gak dengar apa-apa, Li. Aku serius, Ed. Aku gak lagi bercanda. Sudahlah, Li. Mungkin kamu salah dengar akibat badanmu yang kelelahan.
Ucapku sambil kembali memejamkan mata. Tapi belum lama setelah aku menutup mata lagi, sebuah suara gamelan tiba-tiba muncul yang entah dari mana arah datangnya. Aku tercekat. Itu Ed. Apa kamu tidak mendengarnya? Jelas sekali suaranya. Mengetahui itu, aku dan Ali lantas duduk lalu membangunkan Qasim yang masih damai dengan alam bawah sadarnya. Sim. Suara apa itu? Diam dulu, Sim. Kami bertiga duduk melingkar dan saling menatap satu sama lain, sambil mendengarkan di setiap alunan gamelan yang sedang bermain di luar tenda. Cukup lama kami bertahan di posisi ini. Kapan itu akan hilang? Seolah memberiku sebuah sajian lagi setelah pertanyaanku itu, tiba-tiba kerincing-kerincing suara Delman terdengar dari kejauhan dan semakin dekat. Bersamaan dengan suara Delman, suara angin yang sedari tadi menyertai kami tiba-tiba berubah menjadi suara ramai orang-orang sedang berkumpul. Ramai sekali. Kami bertiga seperti sedang berada di tengah-tengah keramaian yang muncul tiba-tiba. Suara ramai orang-orang lalu lalang kerincing Delman dengan dilatari oleh sayup-sayup suara gamelan sangat ketara. Kami bertiga dengarkan dari balik tenda. Pertanyaan demi pertanyaan keluar dari mulut kami bertiga. Rasa takut pun seketika hadir di antara kami. Malam yang kuharapkan menjadi malam yang tenang sepertinya sirna sudah. Di antara kemelut malam itu, tiba-tiba aku teringat dengan Pak Gun, bapak-bapak yang kutemui di awal pendakian tadi yang memberiku sebuah pesan. Tadi, saat baru mulai mendaki, aku berpapasan dengan bapak-bapak, sepertinya warga lokal. Aku diberi pesan aneh darinya. Awalnya aku hanya mengira itu sebuah angin lalu. Gimana pesannya, Ed? Jika menemui sebuah pasar di sini, aku diminta membeli satu dagangannya, apa saja, dan itu harus dilakukan. Begitu pesannya. Kamu beneran, Ed? Apa kamu yakin jika keramaian di luar itu adalah sebuah pasar? Menurutku begitu. Kita keluar saja, memastikan jika memang benar kita lakukan pesan Pak Gun. Apa kamu gila? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Bisa-bisanya kamu bilang kita harus keluar lalu berinteraksi dengan mereka di luar sana. Lagi pula, mana ada pasar di atas sini tengah malam begini, Ed? Tenang dulu, aku kan sudah bilang jangan panik, agar kita bisa berpikir dengan jernih kali ini. Aku hanya menyampaikan pesannya kepada kalian, bukan untuk menakut-nakuti, karena perkataannya terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita sekarang, Ed? Di antara rasa takut yang semakin memuncak, tiba-tiba kami mendapatkan gangguan dari luar tenda. Tenda yang semula diam dan aman menjadi goyang seperti ada yang sengaja memainkan dari luar. Kan, apalagi ini? Shh, jangan panik. Gak panik gimana, jelas-jelas begini keadaannya. Sim, Beli, ayo kita keluar. Keluar ngapain? Emang beneran gila kamu ya? Firasatku kita harus melakukan pesan dari Pak Gun. Aku gak berani. Kamu gimana, Li? Jika bisa membuat kita selamat, aku ikut. Ali ikut bersamaku. Apa kamu yakin mau sendirian di tenda sini, Sim? Teman macam apa kalian ini memberiku pilihan yang sulit? Oke lah, aku ikut kalian. Tapi aku gak mau berada di depan dan gak mau di belakang. Aku di tengah, di antara kalian berdua. Sim, kamu yang mengajakku kemari, tapi kamu yang ketakutan begini. Siapa yang gak takut di kondisi begini? Aku yakin semua orang akan takut jika kita terjebak di kondisi seperti ini. Aku juga takut, tapi tidak selebay sepertimu, bungkas Ali. Sudahlah, kenapa kalian jadi meledekku? Ini jadi tidak. Ayo bersiaplah. Apapun yang terjadi, teruslah kita berdoa. Kita hanya makhluk kerdil di antara banyaknya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa bawa senter. Perlahan aku mulai membuka resleting tenda. Pelan sekali dengan mudah udara dingin menerobos masuk dari lubang yang baru saja terbuka. Aku mulai melangkah keluar tenda diikuti Qasim dan Ali paling belakang. Kami bertiga tercekat melihat pemandangan di luar. Pasalnya area luas pasar Bubrak ini tidak lagi hanya berisikan tenda-tenda pendaki, tapi juga ramai orang-orang berjualan lengkap dengan lapaknya. Apakah ini adalah pasar gaib? Pasar yang biasanya aku nikmati hanya sebatas dari sebuah cerita atau berita. Apakah sekarang aku benar-benar melihatnya? Ed, kita sebenarnya ada di mana? Kenapa begini? Siapa mereka? Ucap Ali dengan suara pelan sekali.
Pasar apa ini? Tadi tidak ada. Kenapa sekarang tiba-tiba ada di sini? Ucap Kosim sambil mencengkeram erat bahuku. Mereka, tenda-tenda itu apa mereka tidak menyadarinya juga jika ada pasar yang tiba-tiba ada ini? Tenanglah, mereka semua bukanlah makhluk seperti kita. Aku yakin itu kalian takut, aku pun juga. Tapi usahakan agar tetap tenang agar tidak menyita perhatian mereka. Kami bertiga masih bertahan di depan tenda sambil melihat setiap aktivitas di pasar itu. Semuanya tampak seperti pasar tradisional. Di desa-desa bedanya pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian orang Jawa zaman dulu. Selain itu wajah dan kulit mereka terlihat pucat-pucat sekali, seperti tubuh mayat yang sudah 2 hari mati tapi belum disemayamkan. Aku mulai melangkahkan kaki ke dalam pasar itu. Orang-orang lalu lalang tanpa curiga. Ada 3 anak remaja dengan pakaian yang berbeda dengan mereka sedang masuk ke dalam area mereka. Namun belum sampai beberapa langkah, tiba-tiba aku terhenti. Pandanganku tersita oleh salah satu lapak yang dijaga oleh sosok nenek-nenek dengan rambut putih panjang terurai. Dia menjual potongan-potongan daging. Tapi potongan-potongan daging itu bukanlah potongan daging biasa, melainkan adalah potongan tubuh manusia. Sam, lihat itu. Apa benar nenek itu menjual potongan-potongan tubuh manusia? Astagfirullah, aku gak mau lihat, Ed. Dari mana dia dapat potongan-potongan tubuh manusia seperti itu? Gimana kalau dia tahu jika kita bukan bagian dari mereka? Apakah kita akan dikoyak-koyak dan dimutilasi seperti yang ia dagangkan itu? Terbuat dari apa mulutmu, Ed? Aku sumpel mulutmu kalau terus-terusan berkata begitu. Cepetan, Ed, jalankan yang ingin kamu lakukan. Kita mau beli apa di sini? Cari saja yang menurutmu masih masuk akal. Jika dibeli nanti. Aku bingung, kakiku tertahan. Harus membeli apa aku di pasar seperti ini? Pasar yang bahkan aku sendiri tidak tahu pasar apa dan dari mana orang-orang di dalamnya. Dengan cepat mataku melihat ke setiap arah pasar itu, mencari ke pedagang mana aku bisa menjalankan pesan dari Pak Gun. Setelah dengan cermat mencari, jatuhlah pilihanku. Aku mulai maju dengan langkah pelan dan hati-hati menuju ke lapak pedagang yang ingin kutuju, diikuti Kosim dan Ali di belakangku. Percepat langkahmu, suruh Kosim saat kami bertiga sampai di tengah-tengah pasar. Berada di sini membuat kami bertiga merinding. Keringat dingin mengalir dari balik baju dan jaketku. Sudah, sekarang kamu pegang pundakku. Suruh Ali juga pegangan ke pundakmu. Di sana sedikit lagi kita sampai. Ucapku kepada Kosim setelah melewati rentetan kejadian seram semalaman membuat keberanianku secara alami bertambah kuat. Tak berselang lama kami bertiga sampai di sebuah lapak yang dijaga oleh anak laki-laki yang kuperkirakan berusia 12 tahun. Aku memilihnya karena di lapaknya lah barang yang dijual terlihat tidak asing bagiku. Bungkusan-bungkusan mie instan, jajanan, dan air mineral terlihat berjejer di atas meja kecil miliknya. "Beli apa, Mas?" tanyanya dengan bahasa Jawa yang sudah secara langsung saya rubah ke bahasa Indonesia. Anak-anak itu bertanya pada kami bertiga dengan nada pelan dan raut muka yang datar. Cepatlah, ambil mie instannya saja, Ed. Ini berapa, Dek? Tanyaku sambil mengambil 2 bungkus mie instan. Anak itu lantas mengangkat tangannya sambil mengacungkan ketiga jarinya tanpa mengeluarkan suara. Awalnya aku bingung dengan yang dia lakukan. 3.000. Saya beli 2, Dek. Aku meraba kantong celana dan jaketku, namun nahasnya tidak ada uang sama sekali di kantongku. Kalian bawa uang gak? Di kantongku gak ada uang. Nih. Ali menyodorkan 2 lembar uang bernilai Rp6.000. Matur nuwun, ucap anak-anak itu sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan mengarahkannya di dada. Sudah, Ed, kita bisa kembali ke tenda sekarang. Sudah, ayo kita balik ke tenda. Pegang pundakku lagi. Namun alangkah terkejutnya aku, Kosim dan Ali saat melihat ke arah belakang kami. Mereka semua memperhatikan kami. Mereka siapa? Mereka yang ada di pasar ini, seluruhnya. Ayo jalan, jangan lupa selalu berdoa. Fokus jalan saja. Jangan melihat kemana-mana apalagi ke arah mereka. Siap? Tanya aku. Kosim dan Ali mengangguk. Dengan cepat aku berjalan menuju tenda sambil sesekali membungkukkan badan saat melewati orang-orang di sana. Mereka memperhatikan kami bertiga di setiap langkah kami menuju tenda. Sebentar. Apa kataku? Orang?
Mereka bukanlah orang sepertiku. Aku tidak menghentikan langkahku sama sekali, tapi saat sudah dekat dengan tenda, tiba-tiba aku melihat sosok raksasa yang sempat mengejarku tatkala mendaki malam tadi, sedang menatapku dari jauh di ujung keramaian ini. Dia seperti penjaga kawasan ini. Ya Tuhan, apalagi ini? Qasim menerobos masuk ke dalam tenda mendahuluiku. Aku menyimpan mie instan yang kubeli dari anak-anak tadi. Ku beri tanda dengan sobekan kecil lalu menaruhnya di salah satu ruang pada tasku. Gemuruh keramaian masih saja terdengar dari balik tenda kami. Entah kapan ini akan berakhir. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Entah. Jangan ada yang tidur. Kita begini saja dulu sampai semua ini hilang. Ini jam berapa? Jam 4. Sebentar lagi subuh. Semoga seiring subuh mereka semua hilang. Benar saja. Sayup-sayup azan subuh terdengar hingga tenda. Suara ramai pun perlahan hilang berganti dengan suara angin yang bertiup. Singkat cerita, setelah semua aman, kami bertiga memutuskan untuk tidur lagi. Badan kami benar-benar lelah, entah secara fisik atau mental. Entahlah, semalaman bertahan melawan rasa takut. Tak terasa cahaya matahari menyilaukan mataku, membuatku bangun dari tidur lelapku. Meski tidak lama, memang nikmat sekali tidur kali ini. Jam sudah menunjukkan ke angka 8 pagi. Pintu tenda sudah terbuka, Ali dan Qasim sedang masak di luar. Tidak ada gangguan lagi, kami menjalani pagi ini layaknya pendaki pada umumnya. Mau ke puncak? Tidak. Setelah kejadian semalam lebih baik kita turun saja, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul, aku sepakat denganmu, Ed. Oke lah, setelah makan kita packing lalu turun. Mie yang semalam di mana, Ed? Di tas, gak usah dimasak, biar aku bawa turun saja. Aku khawatir jika kita memakan makanan yang kita beli di tempat itu. Setelah makan dan beres packing, dengan diawali doa kami bertiga mulai turun gunung. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam banyak menemui hal-hal gaib, membuatku sedikit pekat terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata. Hal itu bisa ditandai dengan saat kami bertiga akan sampai di pos 1. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba tercium olehku yang berjalan di paling depan. Sontak membuatku mencari dan bertanya-tanya. Bau apa ini? Iya, apa ini bau busuk sekali? Diam dulu sebentar, ucapku sambil melihat ke segala penjuru hutan. Dek, aku terkejut. Benar saja ada sosok setan berkuncup berbalut kain putih sedang berdiri di antara semak-semak. Siang-siang bolong begini ada setan. Aku keheranan, pasalnya baru pertama kalinya aku menjumpai setan siang-siang begini. Itu dia penyebab bau busuk ini. Apa, Ed? Itu ada pocong di ujung sana, wajahnya hancur. Darah dan nanah mengalir dari wajahnya. Mana, aku gak lihat. Kamu mau melihatnya? Gak ingat semalam tingkahmu seperti apa? Bisa-bisa kencing berdiri kamu jika melihatnya. Sudah, gak usah dihiraukan. Kita terus turun saja agar cepat sampai. Singkat cerita, saat hampir jam 2 siang kami bertiga sampai di base camp pendakian. Tapi di sini Qasim terlihat berbeda. Dia yang dari tadi berjalan paling belakang sekarang hanya duduk diam sambil matanya menatap jauh ke arah Merapi. Sim, kamu kenapa? Anak-anak tadi yang kamu beli dagangannya, dia dari tadi mengikutiku. Dia mengajakku kembali lagi ke sana. Serius? Jangan bohong kamu, Sam. Iya. Biarkan saja, jangan kamu tanggapi ajakannya. Berdoa aja agar dia cepat pergi darimu. Kita istirahat dulu sebentar sebelum pulang. Setelah dirasa cukup, kami bertiga pulang. Qasim berboncengan dengan Ali, sementara aku sendiri. Saat sampai di rumah dan hendak mengeluarkan barang-barang di dalam tas, tanganku meraba sebuah benda aneh berada di dalam tasku. Apa ini? Oh, mie instan kemarin. Aku baru mengingatnya. Setelah ingat, cepat-cepat aku merogoh bagian tas yang kemarin kupakai menyimpan mie instan yang kubeli dari pasar gaib di atas Merapi. Namun setelah mencarinya tak ada apa-apa di dalam tas. Aku tidak mungkin lupa kemarin ada di sini. Aku mencarinya lagi, sebuah barang aneh tiba-tiba muncul di dalam tasku. Apa itu? 2 bongkah batu berbalut daun-daun yang telah kering. Ya Tuhan, apakah mie instan berubah menjadi batu dan daun ini? Aku benar-benar tidak percaya dengan semua ini. Ya Allah, semoga Engkau selalu melindungiku.
Sehari setelah pendakian itu badanku dilanda demam tinggi dan berkali-kali muntah. Aku mencoba menghubungi Ali dan Kosim menanyakan bagaimana kabarnya sekarang. Namun ternyata hal serupa juga menimpa mereka. Kami bertiga dilanda sakit hingga beberapa hari. Sekian dan terima kasih buat Wahyu Aryan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.